ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن العظيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا ونحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عظم أمة الدنيا نجت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تساءلت أمة سقطت في غيرها. Hadirin yang subuh yang dirahmati Allah, sudah menjadi ketetapan Allah bahwasanya kejayaan jin dan manusia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan hanya di dalam mengamalkan agama Islam secara sempurna. Hadirin, hari ini saya dan kita semua ini inginkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Dan hari ini kita inginkan bahagia terkadang menurut pikir kita. Ada sebagian orang mengatakan kebahagiaan itu ketika mempunyai jabatan yang tinggi. Maka satu orang yang berpikir seperti ini, maka dia akan mengusahakan jabatannya itu bisa bertambah, karena dia merasa dengan jabatan itu bagaimana. Maka la ilaha illallah, siang dan malam menghabiskan pikir, tenaga, kemudian harta bahkan dihabiskan untuk mendatangkan jabatan. Ada sebagian orang mengatakan ketika mempunyai kebun yang banyak, sawah dan ladang. Satu orang petani mengatakan bahagia itu apabila memiliki sawah yang ladang yang luas. Maka ketika dia mempunyai sawah 100 hektar, maka dia berpikir seandainya ditambah menjadi 200 hektar dia akan lebih bahagia. Maka dia mengusahakan sungguh-sungguh karena dia mengatakan kebahagiaan di dalam pertanian sawah. Pedagang seperti itu juga. Dan ada orang lagi yang mengatakan kebahagiaan itu apabila memiliki fisik yang sempurna. Maka dia akan menghabiskan hartanya, waktunya. Bahkan dia rela berbulan-bulan hanya makan buah-buahan, sayur-sayuran. Kalau naik badannya kayak gimana nih? Oh, ada bahagia dia. Tengok badannya naik 1 kilo di makan, stres. Maka dia merasa dengan ini dia akan bahagia. Habis tenaganya, hartanya untuk supaya badannya ideal. Hadirin saudara, sebenarnya ini semua sudah diceritakan oleh Allah. Kalau sudah diceritakan dalam Al-Quran, tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Diceritakan oleh Allah orang-orang yang seperti ini. Nah, hadirin mulia, kalau orang-orang terdahulu itu meleset, kalau dia meleset tergelincir, itu sudah sewajarnya, karena Allah sebelumnya belum menceritakan dalam kitab terdahulu sebelumnya kisah-kisah orang yang sesudahnya. Kalau hari ini kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, umat yang terakhir, seandainya kita hari ini meleset, tergelincir, bahwasanya kita adalah orang yang jahil. Karena sudah diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Kalau dunia ini hari yang mulia diceritakan, kisah dunia ini terjadi baru ada beritanya. Hari ini ada korupsi, dengarlah kabar-kabar beritanya. Terdengar hari ini ada pembunuhan, dengarlah besok kisah-kisahnya, bocoran-bocorannya. Dan kalau Al-Quran, Masya Allah, diceritakan oleh Allah dahulu yang sebelum terjadi, yang sesudah terjadi, yang sedang terjadi, diceritakan. Maka Allah ceritakan orang-orang terdahulu, orang-orang yang telah dibinasakan oleh Allah. Allah
orang-orang telah diselamatkan oleh Allah, diceritakan. Maka ada orang-orang yang sekarang mengikuti seperti orang-orang yang terdahulu, mengatakan kebahagiaan dengan jabatan seperti aman, mengatakan kebahagiaan hadirin yang mulia di dalam pertanian seperti kaum Samud, dalam hadirin Allah pembangunan seperti kaum Samud, di dalam tubuh yang ideal seperti kaum Ad. Diceritakan oleh Allah panjang lebar dalam Al-Quran. Tapi hari ini saya dan kita semua tidak mengambil pelajaran. Masih hadirin yang mulia, dalam hati kita tercokol kebahagiaan itu apabila memiliki benda-benda yang tadi. Tapi hadirin yang mulia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangkan oleh Allah ke permukaan bumi sebagai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai Nabi Khataman Nabi, memperingatkan kita hadirin yang mulia berkali-kali, beratus-ratus kali kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan jin dan manusia Allah letakkan dalam mengamalkan agama secara sempurna. Hari ini kenapa saya dan kita semua belum merasakan kemanisan di dalam mengamalkan agama? Dalam menginfakkan harta ada terasa manis, di dalam sholat ada kemanisan, dalam zikir ada kemanisan, di dalam membaca Al-Quran ada kemanisan, di dalam dakwah pengorbanan ada kemanisan. Hari ini kenapa kita belum merasakan hadirin perkara-perkara seperti ini? Sehingga hanya melihat sesuatu dalam dunia ini ada dua kenikmatan kata ulama. Kalau tidak kenikmatan maksiat, kenikmatan dalam mengamalkan agama. Kenapa orang-orang terdahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, kita mendengar kisah Nabi kalau sholat sampai bengkak-bengkak kakinya. Sayyidina Utsman membuka mushaf Al-Quran sesudah sholat Isya menutupnya ketika azan berkumandang. Mereka telah mendapatkan manisnya dalam mengamalkan agamanya, dalam beriman kepada Allah, terasa mereka manisnya. Satu orang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberi talipan ketika terjadi perang Uhud, begitu juga perang Badar. Diminta pengorbanan kepada seluruh para sahabat. Maka sahabat-sahabat berdatang-datangan. Maka itu ketika itu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar dalam hal pengorbanan. Maka dia membagi hartanya menjadi dua bagian. Terasa kemanisan dalam wata'an ala diri wa taqwa, berlomba dalam urusan agama, ketakwaan, pengorbanan. Mereka terasa berlomba merasakan kemanisan dalam diri mereka, sehingga mereka ingin mengalahkan yang lain. Maka ketika itu Umar radhiyallahu anhu membagi dua bagian hartanya, separuh ditinggalkan di rumah, separuh dibawa ke jalan Allah. Maka Abu Bakar ketika itu kita mendengar, maka seluruh hartanya dibawa di jalan Allah. Kemudian Abdullah bin Auf menyiapkan 100 ekor kuda dengan perlengkapan dan peralatan yang lengkap di jalan Allah. Ada sahabat yang tidak mempunyai apa-apa, yang mempunyai tangan buntung, maka dia pun ingin berkorban di jalan Allah. Karena dalam hatinya ada perjuangan di jalan Allah, ada cinta kepada perjuangan di jalan Allah, terasa manisnya dalam perjuangan di jalan Allah. Maka tidak mau ketinggalan, tapi dia tidak memiliki apa-apa. Maka dia mendatangi satu orang Yahudi bekerja di kebun orang Yahudi menimba air. Masya Allah. Maka hadirin yang mulia, sahabat ini hanya bukan nilai banyaknya, tapi pengorbanan sahabat untuk di jalan Allah, wa ta'ala ala diri wa taqwa. Dalam hati para sahabat ada kecintaan kepada agama. Maka buat pengorbanan manis dalam pengorbanan, letih yang diletih-letihkan, semakin letih semakin manis dalam pengorbanan di jalan Allah, mengamalkan agamanya. Hari ini kita niatkan baca Quran itu lama, ingin baca Quran ini lama nih, hari ini 3 juz, tapi karena tidak ada kenikmatan dalam mengamalkan agama, baru baca 2 ayat, 1 ayat sudah kemas tutup.
Besok bacanya minggu depan. Niat hari tahajud, lama, bangunnya cepat, tapi tak ada kemanisan dalam hal ibadah. Baru 4 rakaat berhenti. Itu pun 4 rakaat tak kemana-mana. Masya Allah. Hari ini hari yang mulia, kenikmatan yang seperti ini hari yang mulia telah Allah cabut dalam diri umat. Begitu juga sebaliknya, yang Allah berikan sebagian kepada orang, kenikmatan dalam bermaksiat kepada Allah. Terasa orang ini Pak tahu Pak, kalau dia dimain narkoba, kalau dapat hukumannya mati. Tahu dia Pak. Masya Allah. Kemarin saya balik kampung, satu orang itu saya ingatkan, lebaran kemarin saya ingatkan, jangan dikau sentuh lagi, sudah mencari tobat kepada Allah. Enggaklah, aku bisa. Tangkap kemarin 42 kilo. Hukumannya Masya Allah. Tahu Pak, bukan tak tahu, sudah mulai obat cari-cari. Kalau dapat berat hukumannya. Kenapa? Terasa manis dalam bermaksiat kepada Allah. Tak peduli apapun yang terjadi terhadap dirinya, tak peduli. Bahkan ancamannya hukuman mati sekalipun tetap dilanggar karena terasa manis dalam bermaksiat kepada Allah. Malam semalam anak kawan, Masya Allah, subhanallah, semoga Allah, anak kawan kita, malam semalam dia beritahu tertangkap untuk kosa orang 15 tahun. Masya Allah, tak tanggung-tanggung hukumannya, kata dia tak tanggung-tanggung perlindungan anak. Maksiat kepada Allah dilarang oleh Allah, diancam oleh Allah, dunia di akhirat diancam. Masih kita akan terasa manisnya adalah bermaksiat kepada Allah. Masya Allah, subhanallah kita. Semoga Allah berikan kita kemanisan kita dalam mengamalkan perintah-perintah Allah. Semoga Allah tanam dalam hati kita kebencian bermaksiat kepada Allah. Inilah hari yang mulia, 2 kemanisan. Yang hari ini hari yang mulia yang mana kita mau kita raih. Maka hadirin kasih Allah Taala, hari ini hari yang mulia akhir kehidupan. Di akhir-akhir kehidupan ini, maka fafiru ilallah. Kita kembali lagi kepada Allah. Hari ini bagaimana manisnya beramal itu kita bisa kita rasakan. Hari ini Pak, kalau secara zahir kayu sendirilah, di bujang-bujang tanggung berdakwah dulu di Cemeng. Di kampung di Cemeng sama ibu-ibu pasti dikirain macam engkau nih. Ampun, berjumpa semua. Mano betina dah ni nanti. Usahlah di masjid kita. Aduh, dah di kontina. Apa lah masjid. Benar sebetulnya pakai jubah, lagi bujang tanggung lagi pakai jubah. Mau sana sini suruh barang. Sebetulnya kalau dah tua wajar apa-apa pun ampun lah. Tidak mudah lagi awak dah sana sini suruh barang. Soal sini bawa kompor, di soroti sama orang keluar di ujung bumi, di ujung telur disoroti sama orang. Apalah itu. Sebetulnya berat, tapi kita tahu hari yang mulia usaha agama inilah kita bisa berubah. Tapi tak semua orang hari yang mulia kita tak menganggap hanya semua orang hanya dengan dakwah diselamatkan tidak. Tidak ada yang menjamin hari yang mulia, tapi kita merasakan sendiri manfaat daripada apa yang kita buat. Dan kita melihat dengan mata kepala sendiri hanya orang-orang yang terjun dengan dakwah yang dahulunya hanya selangkah lagi masuk ke dalam jahanam. Hari yang mana hari-hari bermaksiat kepada Allah. Saya pernah ajak satu orang yang penghasilan itu 600 juta satu bulan. Tak ada yang narkoba kan? Sejak Tuhan melihat kami. Oh tak mungkin apa? Saya bergelimang belasan tahun Pak. Tak mungkin saya bisa meninggalkan benda ini. Saya cobalah. Bujuk boleh. Saya mau 3 hari tapi tidak mau di Bukares. Oke, kita cari ke Muhammad Kabar. Dapat 3 hari di Kabar. Iman itu masuk tapi dia tidak berani. Akhirnya dia sudah mau sholat tapi 2 bulan sholat dalam rumah. Tak keluar tak berani melangkah. Lalu akhirnya keluar ke rumah Kalimantan. Saya mau 3 hari Kalimantan. Cari. Insyaallah balik itu hari yang mulia Allah berikan